Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cahalanang, dalam materi biosfer. Sebelum kita bahas komponen atau pendukung dari biosfer tersebut, kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan biosfer. Ya, biosfer adalah suatu lapisan di permukaan bumi yang mendukung kehidupan. Artinya, bio adalah makhluk hidup dan sfer adalah lapisan. Bisa kita artikan secara umum, biosfer adalah lapisan di permukaan bumi yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Baik, kita akan coba lihat di sini dan kita bahas hal-hal yang mendukung terbentuknya biosfer. Yang pertama ada dari atmosfer, yang kedua litosfer, dan yang ketiga hidrosfer. Dalam artian, makhluk hidup tidak hanya ada di udara atau dalam hal komponen atmosfer atau lapisan udara, tapi juga ada litosfer atau permukaan bumi atau di lapisan batu serta tanah, dan juga ada di lapisan air. Dan ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain, dalam artian komponen atau makhluk hidup yang ada di hidrosfer tidak akan bisa hidup dengan maksimal tanpa adanya komponen yang ada di lapisan litosfer. Contoh, hewan membutuhkan udara dalam setiap proses pernapasan. Baik, udara itu terdiri dari beberapa komponen unsur kimia. Salah satunya adalah oksigen. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis komponen yang ada di lapisan litosfer. Itu dianya. Jadi, hidrosfer dan litosfer itu saling mempengaruhi dan saling berinteraksi satu sama yang lain. Begitu juga dengan litosfer. Tanpa ada lapisan air, komponen penyusun atau komponen yang terdapat atau makhluk hidup yang ada di tanah atau di lapisan permukaan bumi itu tidak akan dapat hidup karena mereka juga membutuhkan air. Baik, kita lanjut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses persebaran flora. Yang pertama adalah iklim, di mana salah satu komponen iklim adalah suhu. Ya, contohnya, tidak semua tumbuhan dapat hidup di seluruh permukaan bumi. Ada tumbuhan yang membutuhkan karakteristik suhu tertentu agar bisa mendukung kehidupannya. Contoh, buah-buahan. Buah-buahan tidak bisa hidup di semua tempat. Ada kriteria tertentu agar dia bisa hidup dengan maksimal dan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya adalah kelembapan udara, dan yang berikutnya adalah tekanan udara. Ya. Ketiga komponen ini sangat mendukung atau memberikan peranan penting dalam proses persebaran flora dan fauna. Berikutnya adalah faktor tanah atau edafik. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Tekstur berkaitan tentang komponen fisik dari tanah tersebut. Misal, teksturnya kasar berarti terdiri dari beberapa partikel-partikel besar, contohnya tanah. Atau teksturnya halus, contohnya tanah yang terbuat dari tanah lempung, kemudian tanah kompos, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kesuburan tanah. Berkaitan tentang kesuburan tanah, ini berkaitan juga tentang faktor induk pembentuk tanah. Karena faktor induk pembentuk tanah itu berkaitan tentang unsur kimia yang terdapat di dalam tanah. Ya, selain itu juga faktor vegetasi yang ada di daerah tersebut, karena zat sisa dari vegetasi tersebut akan dapat direkondisi menjadi kompos dan dapat berguna terhadap
tumbuh kembang tanaman. Berikutnya adalah permeabilitas tanah. Dalam artian kemampuan tanah dalam menyerap air ke dalam tanah. Hal ini mendukung terhadap bagaimana si flora atau tumbuhan tersebut dapat hidup dan menggunakan air untuk kepentingan jangka panjang. Jikalau air tidak bisa teresap ke dalam tanah secara maksimal, maka akar tumbuh-tumbuhan tidak dapat menahan atau menampung air, sehingga ketika dalam kondisi kemarau, maka tumbuh-tumbuhan akan kekurangan air. Berikutnya adalah struktur tanah. Struktur berkaitan tentang susunan tanah dari atas sampai bawah. Dalam artian dari susunan paling atas lapisan tanah sampai susunan paling bawah tanah. Berikutnya adalah faktor biologi atau makhluk hidup, yaitu manusia. Manusia sangat berperan penting terhadap persebaran flora, karena secara sadar manusia telah menyebarkan flora yang ada di permukaan bumi. Contohnya, sawit yang bukan merupakan tumbuhan yang berasal dari Indonesia. Kemudian adalah durian, pohon karet, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah hewan atau mikroorganisme. Hewan juga bisa secara tidak langsung menyebarkan flora dan flora yang ada di daerah tersebut. Contoh, ada beberapa tumbuhan yang bisa lempel atau bisa lengket ke badan hewan, sehingga ketika hewan tersebut melakukan migrasi ke berbagai tempat, maka komponen yang lengket tersebut akan jatuh di daerah yang didatangi oleh hewan-hewan tersebut, dan akhirnya apa? Komponen tersebut akan berkembang biak dan tumbuhlah menjadi tumbuhan baru di tempat lain. Oke, ini adalah faktor-faktor penyebab persebaran flora yang ada di permukaan bumi. Kita lanjut ke faktor berikutnya, adalah faktor penyebab persebaran fauna. Yang pertama adalah tekanan populasi. Ya, tekanan populasi dalam artian komponen individu yang sudah sangat jenuh di suatu kawasan, sehingga populasi yang sudah melebihi kapasitas akan menyebabkan individu-individu yang di dalamnya harus bermigrasi atau keluar dari areal tempat mereka berada untuk dapat berkembang biak dan hidup. Karena kalau mereka mempertahankan diri di habitatnya yang sudah banyak populasinya, mereka tidak akan bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berikutnya yang kedua yaitu perubahan habitat. Hal ini bisa diakibatkan oleh faktor alam dan diakibatkan oleh faktor manusia. Yang pertama, faktor alam bisa saja terjadi karena banjir. Perubahan faktor alam bisa jadi karena kekeringan. Perubahan habitat disebabkan oleh faktor alam bisa terjadi karena kebakaran. Sedangkan karena manusia, perubahan habitat itu bisa terjadi secara penebangan hutan secara liar, perubahan fungsi lahan, dan perambahan hutan yang di luar dari peruntukannya. Baik, ini adalah faktor penyebab persebaran fauna. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sarana persebaran. Dalam persebaran flora dan fauna ada beberapa sarana yang mendukung terhadap proses tersebarnya flora dan fauna di seluruh dunia. Yang pertama adalah air. Air adalah salah satu komponen utama penyebab terjadinya persebaran flora dan fauna, baik itu persebaran vegetasi ataupun hewan. Contohnya, kalau vegetasi itu seperti kelapa yang sudah tua akan jatuh ke permukaan tanah, dan ketika dia jatuh di sekitar sungai, maka kelapa tersebut akan terbawa oleh aliran sungai dan akhirnya terbawa ke beberapa daerah, dan akhirnya ketika dia mengendap di suatu daerah atau terdampar di suatu daerah, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi vegetasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah udara.
Kalau mengenai udara, salah satu vegetasi yang persebarannya diakibatkan oleh udara yaitu lalang. Lalang mempunyai bunga yang sangat mudah sekali terbang ketika ditiup oleh udara. Ketika ditiup oleh udara, maka bunga tersebut akan terbang ke berbagai daerah dan akhirnya hinggap di suatu wilayah, dan nantinya bunga tersebut akan berubah dan berkembang menjadi lalang yang baru atau tumbuhan yang baru. Berikutnya adalah tanah. Ya, tanah juga berperan aktif dalam persebaran flora dan fauna. Ya, tanah ini menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya vegetasi dan tempat habitat dari hewan. Jadi, tanah memiliki peranan penting terhadap proses persebaran flora dan fauna. Yang berikutnya adalah manusia. Manusia secara sadar atau tidak sadar telah memiliki peran penting dalam persebaran flora dan fauna. Secara tidak sadar, contohnya ketika manusia datang ke berbagai daerah dan tanpa disadari ada hewan atau tumbuhan yang hinggap ke dalam tubuhnya, maka secara tidak langsung manusia tersebut juga telah melakukan suatu proses persebaran flora dan fauna. Dan juga secara sadar, misal contohnya kucing Anggora, kemudian kelinci Anggora, kemudian kucing Persia dan lain sebagainya, iguana, banyak. Manusia sadar atau tidak sadar ada salah satu faktor penyebab atau salah satu aktor penyebab proses persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Berikutnya hambatan persebaran atau barier. Yang pertama adalah faktor geografis. Ini berkaitan tentang benda alam, yaitu hutan, bukit, dan gunung. Tidak semua flora dan fauna dapat bertahan hidup ketika tidak bertahan hidup di suatu wilayah tertentu. Misal, ketika salah satu hewan pergi ke daerah lain, ternyata kondisinya tidak dapat mendukung dia untuk hidup, maka hewan tersebut akan mati. Dan juga begitu juga dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan tersebut tersebar di berbagai daerah, dan ketika daerah tersebut tidak bisa mendukung dia untuk tumbuh dan berkembang, maka tumbuhan tersebut juga akan mati. Berikutnya adalah faktor biologis atau jaringan ekosistem, atau kita sebut dengan rantai makanan. Ya, rantai makanan tidak terlepas bagaimana susunan dari ekosistem di suatu daerah. Ya, ini adalah salah satu faktor penyebab juga yang menghambat tersebarnya flora dan fauna. Contoh, ada hewan yang ketika akan melakukan persebaran, mereka menjadi konsumsi oleh hewan yang lain, sehingga persebarannya tidak dapat tersebar secara luas. Itu dia. Artinya dia sebagai faktor bahan makanan oleh organisasi lain. Berikutnya adalah faktor iklim. Yang pertama diakibatkan oleh unsur iklim. Contoh, tumbuhan membutuhkan karakteristik suhu tertentu untuk bisa tumbuh dan berkembang. Juga begitu juga dengan hewan. Burung kutub tidak dapat hidup dengan baik dan maksimal jika berada di daerah tropis. Kemudian juga jenis iklim. Jenis iklim seperti daerah tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Tidak semua hewan dan tumbuhan yang ada di daerah tersebut dapat tersebar dengan maksimal. Contohnya penguin tidak bisa hidup dengan bebas di daerah tropis, kecuali disetting sesuai dengan kondisi di alamnya. Baik, kita masuk. Berikutnya adalah faktor tanah atau kondisi tanah. Ini berkaitan bagaimana unsur penyusun tanah yang dapat mendukung kehidupan si tumbuhan ataupun hewan. Karena contohnya, pohon stroberi tidak dapat hidup dengan dan berkembang dengan maksimal di daerah pantai karena kondisi tanahnya berbeda. Itu dia. Kemudian tumbuhan mangrove tidak dapat tumbuh di daerah dataran tinggi karena mereka membutuhkan karakteristik tanah yang lembab yang terdapat kondisi airnya. Oke, berikutnya kita masuk ke kuis. Ya, silakan isi dan lengkapi titik-titik yang ada di kolom
kuis tersebut ada 8 istilah yang harus kamu isi dalam kolom tersebut. Di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen materi ini atau video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.